Oke, so welcome back to my channel. Selamat malam semua, kembali lagi bersama saya di channel Yamdas Trading Tip ya. Jadi malam hari ini kita akan mencoba melakukan technical analisa dengan menggunakan dua strategi ya teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan dua strategi. Yang pertama itu FTT, yang kedua itu adalah scalping ya. Scalping di time frame 5 menit. Nah, bedanya itu kalau scalping ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan tentang scalping dengan FTT ya, strateginya ya. Jadi gimana sih caranya untuk menentukan area-area scalping, kemudian menentukan area-area follow the trend ya. Jadi di sini saya akan sedikit gambarkan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau scalping ya, pastikan pergerakan market itu tidak jauh dari area SNR-nya. Kalau teman-teman belum belajar area SNR, ya teman-teman bisa tonton dulu playlistnya, ada ilmu SNR. Di sana teman-teman bisa tonton videonya ya. Itu kalau nggak salah itu ada 4 video teman-teman ya, ada 4 video. Dan di sini ya untuk kriteria teman-teman bisa scalping di time frame 5 menit itu adalah market sedang berada di area sideways ya. Kalau teman-teman nggak tahu area sideways ya di grup sudah saya kirimkan ya. Jadi ada gambar ya. Di kisaran harganya cuma segini-segini aja teman-teman ya. Jadi tarik harga tertinggi, terendah ya. Dan area batasan SNR-nya itu tidak keluar dari area SNR ini teman-teman ya. Tidak jauh-jauh dari ini ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini baru teman-teman bisa scalping ya. Scalping. Di sini teman-teman bisa scalping. Oke. Nah, kemudian FTT di mana Bang? Nah, FTT beda lagi. Kita hapus dulu. Ya, ini untuk bentuk teman-teman bisa untuk entry, scalping, buy, sell di area tertinggi dan terendah. Kemudian untuk apa namanya? FTT. Nah, FTT itu teman-teman harus mengidentifikasi ya market itu bergerak seperti ini teman-teman ya. Nah, ini anggaplah seperti ini lah. Ya, kurang lebih kayak gini ya, atau tak rapi dikit. Membuat resisten, kemudian masuk membuat support, kemudian dia menembus resisten, ya masuk lagi ke area resisten, ya jadi pemantulan, ya di sini ada terjadi pemantulan dan penembusan lagi di area resisten. Nah, FTT itu open posisinya di bagian mana, Bang? Nah, di bagian kalau misalkan dia ada resisten sebelumnya, kemudian di break, teman-teman open posisi buy. Ya, oke, kalau misalkan teman-teman di sini ya ada terbentuk resisten baru, teman-teman tunggu dia masuk ke dalam dulu ya, kemudian kembali ke atas dan ngebreak area yang ini, teman-teman dapat posisi buy. Seperti itu ya. Nah, sekarang perbedaannya dari dua sisi, teman-teman ya. Jadi gini, di sini saya akan ambil contoh seperti ini. Jadi kita akan ambil contoh seperti ini misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini marketnya. Para scalper, dia pasti akan memanfaatkan momentum di mana dia bisa entry. Kalau seperti ini marketnya, ya, pasti dia akan menunggu momen terbaiknya. Di sebelah mana? Sekarang saya sedikit membahas ya. Ini anggapannya tuh kayak gini, teman. Anggapannya tuh kayak gini. Nah, kalau misalkan supportnya terus naik seperti ini, teman-teman sudah tahu ini adalah tren sedang bullish. Yang teman-teman ambil entryan adalah buy only ya. Nah, kemudian kalau misalkan scalper ya atau scalping ya, kok hilang dia? Nah, nih. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ambil scalping, ya pasti teman-teman tuh membuat garis seperti ini ya. Jarang banget ada yang benar-benar sesuai flow-nya ya, nggak jauh-jauh. Itu jarang banget teman-teman ya. Jarang banget ada momen yang sesuai dengan areanya. Paling mantul sampai sini turun, mantul lagi, terus turun lagi. Itu jarang banget. Paling ada penembusan. Seperti ini, anggaplah seperti market sekarangnya. Nah, di sini momentumnya adalah ketika teman-teman nggak tarik garis SNR di sebelah sini dan di sebelah sini, berarti kan teman-teman anggaplah posisi market sedang berada di sini ya. Nah, pada saat di sini ada area, kemudian di sini ada batasan, ya di sini ada batasan teman-teman ya. Nah, teman-teman kan open posisi buy di sini ya. Nah, kemudian market beneran naik, seret ya, TP 10 sampai 20 pip anggap ya. Nah, kemudian market sampai di sini teman-teman ya. Kemudian di sini kan ada resisten, pemantulan, open posisi, entah itu koreksi, entah itu rejection atau pembalikan, teman-teman open posisi sell. Tapi kalau teman-teman lihat ya, pernah nggak sih teman-teman itu open posisi sell tapi candlenya naik dulu ya sampai nembus kena SL ya, baru dia turun turun ke bawah ya. Itu
itu pasti banyak ya teman-teman ya, pasti banyak yang mengalami hal seperti ini. Karena apa? Nah, karena gini teman-teman, kalau market sedang kuat naik seperti ini, dia pasti akan menembus area resisten. Ya. Makanya saya bilang kalau misalkan teman-teman mau scalping di time frame 5 menit, pastikan area SNR ini tidak ditembus ya. Pastikan dulu ya area SNR garis SNR ini tidak ditembus seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ditembus ya, kalau misalkan ditembus teman-teman ya. Kalau misalkan ditembus, ya, teman-teman harus memposisikan diri sebagai apa namanya FTT ya. Jadi teman-teman tuh harus bisa mengenali kapan waktunya FTT, kapan waktunya scalping seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau FTT ya pakai strategi breakout. Kalau misalkan teman-teman mau scalping ya pakai open posisi uh, area SNR, pemantulan di area SNR. Itu seperti itu. Nah, pemantulannya di sebelah mana aja, Bang? Gini, kalau saya gambarin seperti ini kan benar-benar ribet ya, karena kalau kita lihat ke market memang seperti ini pergerakannya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau scalping, usahakan biar kasih dulu dia nge-break, ya kasih dulu dia nge-break sehingga membuat resisten baru, teman-teman baru ambil sell, scalping ya, itu ya. Kemudian kalau dia udah masuk ke sini, kalau misalkan dia belum nyentuh mendekati ini, ya teman-teman bisa ambil posisi buy dulu SL-nya sebelah sini ya. Itu kalau bisa SL-nya lebih di sebelah sini lah, kasih batasan, kasih jarak gitu. Gitu. Ya. Kalau masih kurang ngerti, nanti kita langsung praktek ke marketnya ya. Itu batasannya. Nah, di sini peluangnya yang mana Bang yang lebih profit? Nah, kalau menurut saya pribadi yang profitable itu rata-rata di FTT. Kenapa? Ya, alasannya gini, simple. Kalau misalkan scalper lagi. Scalping dia open posisi di area set atas, open posisi sell. Ya, pada saat dia ngebreak, disinilah para FTT masuk. Ya, para FTT masuk open posisi TP 10 sampai 20 pip di sini open posisi ya. Nah, kemudian kalau scalper di sini loss FTT-nya yang profit ya. Kemudian kalau misalkan tiba-tiba ya, misalkan di sini ya, kemudian scalper masih nunggu nih, nunggu area lagi, area terendah, area tertinggi ya. Jadi kan scalper tuh baru masuk di sebelah sini misalkan ya, sebelah sini ya, sebelah sini scalper baru masuk baru satu kali ya. Kemudian di sini scalper masuk tapi loss ya, dua kali entry ya, satu kali loss, satu kali profit gitu ya. Nah, kemudian kalau FTT dia entry-nya di sini, dia sampai sini baru profit satu kali ya, profit satu kali. Kemudian FTT lagi ya di sini penembusan area SNR atas ya, atas ditembus di sini ya. Kemudian open posisi sell ya, FTT dua kali profit. Kemudian apa namanya? Yang scalper kapan? Nah, scalper masih nunggu. Scalper tuh masih nunggu. Nunggunya kapan ya? Ya dia nunggu area terbentuk area baru dulu. Nah, di sini kan baru terbentuk nih area supportnya. Dia nggak akan open posisi di sini karena SNR di bawah masih jauh ya. Pasti dia akan nunggu buy di sebelah sini biar sampai kena nih. Ya. Nah, kalau nggak kena gimana? Nah, dia jaga di sini open posisi sell. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang FTT masuk lagi nih di sebelah sini ya. Sebelah sini masuk lagi FTT penembusan area mana? Di sini ya. Penembusan area sini atau penembusan di area sini dia masuk buy seperti itu. Nah, jadi momen menguntungkannya lebih banyak di mana? Ya FTT karena market kalau sedang trend ya kalian tahu sendiri ya. Kalau scalping di area sideways agak susah karena market kan nggak tentu terus berada di area sideways seperti itu. Paling konsolidasi dia sebentar langsung penerusan. Itu teman-teman ya. Itu bedanya. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk ke marketnya, biar langsung kita eksekusi apakah worth it scalping atau lebih worth it FTT ya. Jadi scalping di area SNR ya atau FTT di area penembusan SNR atau area breakout seperti itu. Nah, kalau bisa teman-teman bisa memposisikan diri menjadi dua strategi ya pada saat penembusan kita FTT, pada saat koreksi atau pembalikan atau pemandulan kita open posisi mengikuti pembalikan seperti itu ya. Nah, jadi kita di sini hapus terlebih dahulu, remove drawing, kemudian kita langsung masuk ke market di tab menit ya. Nah, seperti inilah anggap ya seperti inilah anggap ya teman-teman ya. Seret. Nah, acak lah. Nah, ini di sini kita lihat ya, di sini ada area SNR tertinggi ya, di sini ada area SNR terendah. Anggap market baru masih sampai di sini ya. Teman-teman kan udah bisa lihat ya. Pergerakan di sini udah kunci nih. Ini adalah lower low-nya. Ya. Kemudian di sini lower high-nya. Ya. Di sini adalah area tertingginya lah istilahnya. Ya, area
tertinggi, di sini adalah area terendah. Pada saat market jalan ke sini, ya belum masuk ke sini teman-teman ya, belum masuk ke sini teman-teman kan udah jaga nih buy apa namanya buy limit sini. Ya kalau belum masuk ya teman-teman nggak bisa entry kan gitu. Nah, ada juga yang udah masuk duluan dia buy di sini, kemudian DP di sini ya anggap take profit ya. Udah profit lah ini ya, scalper masuk di sini. Nah, kalau yang FTT gimana, Bang? FTT itu sabar nunggunya. Ya, sabar nunggu. Yang scalper bisa open posisi di sini, di sini, di sini ya pada saat apa namanya momentum area seperti ini, kita bisa scalping nih, scalping masuk ya. Tapi pada saat penembusan area SNR bawah nih, SNR bawah penembusan. Disinilah para apa namanya FTT masuk penembusan, thread ya TP 10 sampai 20 pip. Oke, profit. Ya, baru satu kali entry. Yang scalping udah barbar nih, masuk pokoknya masuk ya. Nah, itu pokoknya ada loss pasti loss di sini loss pasti ya. Kemudian kalau di sini ya profit lagi. Ya, kalau di sini belum masuk. Dia paling kalau misalkan belum masuk ke area sini dengan area mana namanya? Ya, area sini ya dengan area sini kalau dia belum masuk dia nggak akan ambil entry sell teman-teman ya. Pasti dia akan nunggu. Kalau misalkan dia di sini ya dengan di sini itu jarang banget ada yang open posisi ya karena belum belum masuk ya. Pada saat dia masuk ke sini ya dia misalkan open posisi yang pertama di sini ya profit ya kan. Kemudian yang di sini dia pasti loss ya. Jadi minus nih ya. Kok nih nol ya. FTT baru open posisi satu kali di sini karena apa? Penembusan. Penembusan. Oke, penembusan di sini. Saya anggap ini areanya ya. Yang pertama. Sebenarnya banyak areanya penembusan. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini ada area penembusan bisa posisi buy maupun sell ya. Jadi teman-teman tinggal pelajari aja sih. Ini kan baru contoh ya. Saya masuk lagi dia dari sini masuk lagi ke dalam teman-teman ya, masuk lagi ke dalam. Nah, di sini ada SNR ya. Di sini ada SNR. Akan set si scalping open posisi sell di sini karena ini area SNR tertinggi scalping. Nah, dan sampai sini loss. Kemudian FTT masuk di sini. Di sini FTT berbalik dia ya. Gitu. Si scalping masuk sell ya berharap market turun sampai sini ya. Si FTT open penerusan ya. Penerusan sampai mana? Sampai penembusan area resisten sini. Nah, profit lah dua kali ini FTT ya kan. Ya scalping loss di sini baru loss satu kali ya anggaplah gitulah. Nah kemudian sampai sini terbentuk area market baru lagi ya market baru lagi. Saya akan gambar. Nah sekarang karena udah penerusan ya area SNR ini menjadi area tertinggi ya. Kemudian penembusan di sini ya si FTT masuk lagi nih FTT masuk lagi TP lagi dia ya untung lagi dia. Nah, sekarang si scalping baru mulai masuk nih karena baru dapat area nih. Nah, area tertinggi area terendah oke sampai sini ya kan. Nah ini menjadi batasan terendah ini menjadi batasan tertinggi si scalping baru masuk open posisi buy di sini TP di sini misalkan ya di sini. Nah kemudian masuk lagi di sini karena kena sell ya. Nah, kalau SL-nya kekecilan kena sell tapi kalau enggak ya sampai sini ya enggak kena. Oke, sini sampai sini profit ya. Profit misalkan ya sampai sinilah hitunglah profitnya langsung. Saya jauh. Sampai sini buy lagi teman-teman ya. Buy lagi. Oke, buy lagi dia. Saya sampai sini buy. Ah, sini saya lagi dia. Oke, sampai sini masuk sampai sini mungkin TP ya. Nah, kemudian masuk lagi sini. Nah, di sini teman-teman open posisi saya lagi ya. TP masuk ke sini ya. FTT kapan? Ya, FTT bisa masuk sebenarnya. FTT itu bisa masuk sini. Ini SNR ya, tengah penembusan open posisi buy. Ah, profit. Ya kan? Nah, kemudian di sini ada penembusan ya. Penembusan ada SNR nih sini. Nah, nih sini ya. Posisi sell, penembusan profit. Rata-rata FTT itu profit, tapi dia momennya memang lama. Bedanya dengan scalping ya para scalper, dia open posisinya itu di time frame yang kecil, tradingnya cepat ya, plusnya juga cepat dia. Beda dengan yang FTT. FTT agak lamaan dikit karena dia nunggu benar-benar penembusan sampai benar-benar keluar dia areanya untuk TP sampai benar-benar TP lah kan. Nah, kemudian sampai sini udah TP ya. Seperti itu aja terus pergerakannya. Nah, sama kayak market sekarang nih ya. Sekarang tak remove ya. Nah, sini ini menjadi batasan tertinggi ya, ini adalah batasan tertinggi, kemudian ini menjadi batasan terendah. Nah, si scalping masuknya di mana? Scalping masuknya buy di sini karena ini batasan terendah, ini batasan tertinggi. Nah, si scalping lagi nunggu masuk ke area ini baru posisi sell ya. Yang FTT dia udah masuk dari sini, FTT udah masuk dari sini karena ini penembusan ya. FTT udah masuk dari sini. Nah, profit lagi lah dia. Nah,
yang itu ya. Nah kemudian FTT masuk di mana lagi? Nah di sini ini ada penembusan ya, sell di sini lagi dia. Nah, nah, lebih untung mana teman-teman ya? Lebih untung mana? Strategi itu semuanya profit ya. Yang nggak profit itu adalah teman-teman mengubah strategi ya. Udah dikasih tahu strateginya kayak gini, teman-teman ubah. Dikombinasilah lagi dengan apalah pokoknya banyak lah ya strateginya diimplementkan. Ya. Kemudian inilah dikombinasilah dengan apa namanya dengan logika, kemudian dengan keinginan sendiri dan akhirnya berujung analisanya menjadi angan-angan ya dan nggak akan profit teman saya yakin. Karena bukan peluang yang teman-teman ambil tapi keinginan atau harapan teman-teman untuk bisa profit seperti itu ya. Jadi bukan berdasarkan peluang, bukan berdasarkan pergerakan market, tapi berdasarkan harapan yang teman-teman ingin capai di trading seperti itu. Berharap teman-teman misalkan open posisi ya, remote di sini, teman-teman open posisi misalkan di sini masih buy gitu ya, ternyata marketnya malah turun ya teman-teman berharap dia masuk ke area sini, buy di sini ternyata marketnya malah turun ya. Kemudian teman-teman nggak mau cut loss ya, SL-nya nggak dipasang dan teman-teman biarin entry-nya dan berharap market itu naik. Saya yakin teman-teman itu pernah merasakan seperti itu. Dan rata-rata kalau trader dengan harapan, saya yakin harapan akan push ya. Kemudian teman-teman pasti akan MC. Karena trading berdasarkan harapan itu tidaklah bagus ya. Kalau teman-teman trading berdasarkan analisa, kalau misalkan udah kena SL ya stop ya. Lakukan analisa lagi kalau memang yakin ya teman-teman antem di area uh, berikutnya seperti itu ya. Area berikutnya lagi analisa lagi di mana kiranya ada pemandulan seperti itu. Oke. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Jadi mungkin itu yang saya bahas di video hari ini ya. Untuk indikator teman-teman ya, nanti saya akan buatkan terpisah ya. Jadi kan saya ada live ya, live di YouTube untuk apa namanya sharing indikator. Dan indikator itu masih di privat, ya, belum di share secara publish karena masih ada apa namanya sedikit error ya teman-teman ya, sedikit error karena pada saat candle berjalan itu dia muncul langsung teman-teman ya. Dan itu masih belum bisa diinin. Maunya saya bikin tuh pada saat perpindahan candle dia muncul sinyal mau dia naik ataupun turun dia nggak akan hilang. Tapi kalau yang ini tuh dia harus pada saat dia turun dia muncul sinyal, tapi pada saat dia naik dia akan hilang sinyalnya. Jadi masih pada saat candle berjalan tuh masih ada konfirmasi kalau ini akan ada penurunan. Jadi nanti akan saya bahas ya. Jadi dua video ya. Jadi ini video scalping dengan FTT. Jadi teman-teman bisa ambil aja kombinasi strateginya boleh ya. Posisikan diri menjadi dua opsi ya. Yang pertama scalping boleh teman-teman ambil, tapi kalau pada saat momen break teman-teman ambil FTT penerusannya. Oke, ingat selalu pasang cut loss ya atau SL ya, jangan dilepas-lepas SL-nya. Teman-teman modal minim wajib SL ya pasang. Kemudian TP wajib yang kecil-kecil, jangan yang besar-besar ya. TP itu harus yang setidaknya sesuai lah dengan modal teman-teman ya. Jangan modal minim tapi TP-nya terlalu besar. Kecuali emang teman-teman udah profesional sekali untuk ambil TP besar nggak masalah. Ya. Jadi loss-nya juga ya teman-teman harus tahu. Karena market tuh kalau di gold tuh ya teman-teman pemantulan dan pergerakannya itu sangat signifikan. Oke, jadi ini video kali ini saya mungkin membahas itu aja. Jadi perbedaannya cuma itu menurut saya pribadi ya. Entah menurut orang lain berbeda juga nggak apa-apa. Jadi itu menurut pandangan saya sendiri. Kalau misalkan teman-teman mau entry, pilih yang mana FTT atau scalping ya teman-teman bisa ini aja ya. Kalau scalping ya paling di area atas. Nah, sebenarnya scalping itu trading dengan jangka waktu yang pendek. Tapi kan rata-rata scalping itu dia di area atas, senar bawah ya. Kalau misalkan FTT itu nggak di area sini, dia open posisi, tunggu dia nge-break baru open posisi si FTT ini, strategi FTT. Tapi kalau scalping, ya dia akan open posisi di area atas, senar bawah ya, mana ya senar atas. Dia akan open posisi membalikkan di area-area tersebut. Tapi kalau FTT dia akan open saat itu perbedaannya ya menurut saya. Oke, jadi next saya akan buatkan video tutorial gimana cara menggunakan indikator yang saya live. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat itu akan ada live dari pagi sampai dengan sore. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa TP dengan atau terbantu dengan adanya indikator tersebut. Oke. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa chat langsung di ini ya grup tele aja teman-teman ya. Kalau di channel agak sulit teman-teman karena apa namanya komentarnya udah banyak saya nggak sempat filter ya.
jadi terlalu banyak. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan tinggal chat aja di apa namanya di Telegram atau di grup Telegram ya. Itu bebas karena banyak juga yang tanya ya. Apa namanya untuk indikator nggak ada yang dijual teman-teman ya, belum ada jual beli indikator ya. Kalau saran saya teman-teman lebih baik belajar ya, belajar biar teman-teman tuh bisa mandiri. Seorang trader mandiri itu akan lebih tenang ketimbang teman-teman trading hanya nunggu sinyal seperti itu. Oke. Jadi sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.